Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan atau melanjutkan cerita dari Rani praktek di rumah sakit. Kebetulan kali ini Rani akan menceritakan pengalamannya menangani sebuah pasien yang terkena santet. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, yuk kita mulai saja kisah ceritanya. Selepas diantarkan Siska di persimpangan terakhir di dekat Bangsal Anggrek, Rani berjalan pelan sambil memikirkan kejadian barusan. Kendati tidak melihat sosok perawat yang dilihat oleh Siska, Rani masih merasa penasaran dengan hal itu. Apa benar yang dikatakan oleh Siska? Tanyanya di dalam hati. Di tengah rasa penasarannya dan hanya berjarak 5 langkah lagi dari pintu masuk Bangsal Anggrek, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari kejauhan. Rani, Rani. Rani pun menoleh ke sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari Mbak Rahayu, perawat Bangsal Mawar yang belum lama ia kenal. Halo Mbak Rahayu, mau kemana? Ikut yuk, mau ke kamar jenazah. Hah? Ngapain? Tanya Rani heran. Tadi ada pasien yang meninggal di Bangsal Mawar. Ada berkas yang perlu aku antar ke sana. Yuk, ibunya seraya merangkul pundak Rani agar mau ikut menemaninya. Mau tidak mau, Rani pun menurutinya. Entah suatu kebetulan atau tidak, malam itu Rani terpaksa kembali lagi menuju kamar mayat yang barusan ia harus ke sana. Seolah-olah keadaan itu hendak memberinya jawaban secara langsung atas rasa penasaran yang dipikirkannya. Rani berusaha tenang di depan Mbak Rahayu, walaupun di dalam hatinya rasa takut itu pelan-pelan muncul. Lama-lama, rasa takutnya pun semakin banyak seiring langkahnya yang semakin dekat dengan kamar mayat. Tanpa Rani sadari, ternyata rasa takut itu disadari oleh Mbak Rahayu. Rani, kamu takut ya? Tanyanya sambil tertawa. Gak usah takut Rani, orang-orang yang kerja di rumah sakit seperti kita ya harus terbiasa dengan hal ini, imbuhnya seperti itu. Rani menganggukkan pelan, seraya mengatakan, ya semoga lama-lama terbiasa ya Mbak, ucap Rani sambil tertawa. Papan penunjuk bertuliskan kamar mayat sudah tampak lagi di mata Rani. Ia masih teringat jelas bagaimana Siska tadi yang merasa ketakutan melintas di lorong ini. Di sini, hawa dingin mulai ia rasakan. Bulu kuduk Rani pun mulai merinding. Aku paling benci dengan situasi seperti ini, keluh Rani. Mbak, emang pasien yang meninggal tadi sakit apa? Tanya Rani. Saat rumahnya kebakaran, dia terjebak di dalam. Awalnya ada warga yang sempat mengevakuasi dan membawanya ke sini. Tapi setelah 1 hari dirawat, dia meninggal karena luka bakar yang sangat parah. Aduh, seram juga ya Mbak, jawab Rani. Saat sampai di depan pintu kamar mayat, Rani melontarkan pertanyaan kepada Mbah Rahayu. Kira-kira lama nggak Mbak ya? Enggak sih, cuma mau ngasih ini aja, kata Mbah Rahayu. Yuk, masuk, ajak Mbah Rahayu ke dalam. Saya tunggu di sini aja Mbak, jawab Rani sambil tersenyum kecut karena memang merasa takut. Namun entah disengaja oleh Mbah Rahayu atau tidak, tiba-tiba beberapa lembar dokumen yang ia terbawa terjatuh ke lantai hingga di dekat kakinya Rani. Spontan, Rani membantu mengambilnya tanpa merasa curiga sedikit pun. Biar aku aja Ran yang ambil. Enggak apa-apa Mbak, ucap Rani sambil memunguti lembar-lembar kertas yang berserakan. Namun, saat Rani menunduk, sebuah pemandangan tak mengenakan membuatnya terkejut hingga membuat matanya terbelalak. Di situ, ia melihat kaki Mbak Rahayu kelihatan pucat serta kebiru-biruan. Rani menatapnya persekian detik untuk memastikan jika yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Sebagai seorang mahasiswa keperawatan, Rani sudah cukup mengetahui dan kenal dengan kaki jenis dan keadaan yang seperti itu. Perasaan takut Rani seketika langsung bertambah. Rani perlahan bangun seraya matanya terus menatap kaki hingga ke atas dan ke kepalanya pelan sekali. Mbak Rahayu, ucap Rani terbata-bata. Yang dilihat setelah sampai di kepalanya benar-benar berhasil membuat Rani mati berdiri. Wajah Mbak Rahayu tiba-tiba berubah menjadi pucat dengan beberapa luka sayatan di pipi kanannya. Namun Mbak Rahayu ataupun sosok yang berada di depan Rani kini menahan tangannya meminta Rani untuk menemaninya masuk ke dalam kamar mayat. Temani saya Ran, biar saya ada temennya, ucapnya. Kata-kata yang masih dapat diingat jelas oleh Rani hingga di dalam ingatannya, bahkan hingga sekarang.
Rani menahan tubuhnya hingga berkali-kali mengelak agar dia bisa cepat lari dari hadapannya. Mbak, saya mau ke bangsal, Mbak. Ini sudah waktu bergantian sip, Mbak, ucap Rani sambil ketakutan. Rani sudah tidak bisa lagi untuk tenang. Jantungnya sudah berdebar cukup kencang. Rasa takutnya pun sudah memuncak hingga ke ubun-ubun kepalanya. Saat tangan Rani masih dicengkram oleh sosok Mbak Rahayu, tiba-tiba Mbak Rahayu menyeringai di hadapannya. Bibirnya pun bergerak membentuk senyuman di wajahnya. Namun senyuman yang ia tampakkan bukanlah senyuman manis layaknya perempuan berparas cantik. Menyadari situasi semakin menyeramkan, Rani memberanikan diri menarik tangannya, lalu berlari menjauh dengan lari tunggang langgam. Tolong! 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 Teriak suara Rani menggelegar di antara lorong panjang tak berpenghuni. Rani menyempatkan pandangannya kembali ke arah kamar mayat. Ternyata sosok Mbak Rahayu mengejarnya dengan langkah yang terseok-seok. Rani kembali membalikan kepalanya ke depan. Lorong panjang yang dari tadi sepi seketika menjadi ramai. Namun keramaian itu bukanlah berasal dari pekerja atau pengunjung di rumah sakit, melainkan adalah sosok-sosok menyeramkan yang berjejer di kanan dan kiri lorong yang siap menyambut Rani melewati di depannya. Pergi, kumohon, jangan ganggu aku hanya belajar di sini. Jangan ganggu aku, ganggu yang lain aja, teriak Rani dengan rasa penuh ketakutan. Sosok-sosok itu seolah menatap Rani dengan tatapan yang Rani sendiri tidak bisa menjelaskannya. Seluruh wajahnya mengerikan. Bahkan ada di antara mereka anggota tubuhnya tidak lengkap. Samar di antara mereka, Rani melihat sesosok makhluk mengenakan jas putih. Rani sempat bernapas lega karena awalnya dia menduga jika itu adalah dokter atau pekerja rumah sakit. Namun dugaannya ternyata salah besar. Sosok makhluk yang mengenakan jas putih itu ternyata memiliki wajah yang hancur dan berlumuran darah. Rani merasa dikepung oleh kerumunan hantu penunggu rumah sakit Delima. Jika ia kembali, ada sosok hantu menyerupai Mbak Rahayu yang siap mencengkeramnya. Sementara jika terus berlari lurus, kerumunan hantu yang entah dari mana asalnya itu mungkin akan membawa Rani bersama mereka. Rani berpikir cepat, lebih cepat dari biasanya ia berpikir. Sepersekian detik, Rani membelokkan langkah kakinya mencari jalan lain. Ia melompati selokan yang cukup besar, lalu melewati taman-taman yang banyak ditumbuhi oleh tanaman yang memiliki daun cukup tinggi. Rani semakin mempercepat larinya, seraya terus berteriak meminta tolong kepada siapapun yang ada di sana yang mendengarnya. Sebenarnya aku ada di mana? Kenapa rumah sakit ini menjadi sepi sekali tak ada orang? Tolong aku, tolong. Tidak seperti biasanya. Malam itu, Rani tidak melihat seorang sama sekali. Rani terus berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya Pak Toha, satpam yang tengah berkeliling malam itu menghampiri Rani. Mbak, kenapa mbak? Tanyanya gugup karena bingung melihat Rani. Itu Pak, saya dikejar hantu Pak, ucap Rani dengan napas yang terengah-engah dan suara gemetar. Hantu apa mbak? Hantu Pak, di mana? Di kamar mayat Pak, jawab Rani dengan suara gemetar. Saat Rani melihat ke belakang, ternyata dia tidak lagi berada di sana. Pak, tadi di sana Pak, saya nggak bohong Pak, tadi saya dikejar Pak, tugas Rani. Pak Toha nampak bengong mendengar Rani. Sebagai salah satu satpam di rumah sakit Delima, tentu hal begini sudah menjadi makanannya. Tapi meski begitu, Pak Toha mengaku masih kerap ketakutan jika menemui hal-hal ganjil di sekitaran rumah sakit. Sudah mbak, tenang dulu mbak, tenang, ucap Pak Toha berusaha menenangkan Rani. Banyak mahasiswa magang kan? Tanya Pak Toha. Iya, di bangsal mana? Mari saya antar ke sana, kata Pak Toha. Bangsal angkrek Pak. Iya Pak, saya takut sekali Pak, jawab Rani dengan masih napasnya yang terengah-engah. Saat berada di persimpangan terakhir sebelum masuk ke bangsal angkrek, seorang perawat perempuan berjalan melintas berlawanan arah. Rani pun menoleh ke arahnya dan ternyata ia adalah Mbak Rahayu. Mbak Rahayu, balas Rani dengan wajah tercengang. Mbak dari mana? Dari bangsal lah, ini mau pulang, kata Mbak Rahayu. Hal itu lantas membuat Rani semakin tersekat dan kebingungan. Mbak, tadi aku berjalan ke kamar mayat sama Mbak Rahayu. Berarti benar, jika itu bukan Mbak, berarti hantu, saut Rani, dan bibirnya masih gemetar. Dari ekspresi Rani, Mbak Rahayu bisa melihat betapa tegangnya perasaan dan pikiran Rani. Ran, aku dari tadi jaga di bangsal dan baru kali ini keluar, ucapnya sekali lagi. Mungkin itu hanya halusinasimu saja, Ran. Gak mungkin kamu ketemu aku tadi. Ibu Mbak Rahayu berusaha untuk menenangkan Rani. Enggak mbak, aku gak lagi berhalusinasi, aku benar melihatnya, tegas Rani. Di situ Rani mulai menjelaskan runtutan kejadian dari awal hingga akhir untuk menyangkalnya jika itu hanya halusinasinya saja.
Awalnya Mbak Rahayu masih menyangkalnya dan tetap mengira jika itu hanya halusinasinya saja. Namun saat sampai Pak Toha bercerita jika ia menemukan Rani berteriak-teriak minta tolong, barulah ia percaya jika barusan Rani baru saja ditemui hantu perawat yang menyerupai bentuk wajahnya. Berita mengenai Rani yang bertemu dengan sosok hantu menyerupai Mbak Rahayu cepat menyebar ke telinga para pekerja rumah sakit dan teman-teman prakteknya. Hingga seluruh kejadian janggal yang menimpa Rani tak masuk akal pun orang-orang mengetahuinya. Rani pun mengaku lelah jika kerap didatangi hal-hal gaib selama proses prakteknya di rumah sakit. Terlebih lagi saat shift malam, karena sangat mengganggu proses prakteknya Rani. Hampir setiap malam saat berangkat ke rumah sakit, ia selalu berdoa agar dijauhkan dari semua hal yang tidak dia inginkan. Namun ternyata keadaan belum ingin memihak kepadanya. Suatu kejadian kembali lagi menghampirinya. Meski kerap ditemui oleh hal-hal gaib di sekitaran rumah sakit, tapi Rani masih tetap berusaha untuk kuat. Walaupun di dalam hatinya, mentalnya sudah benar-benar takut. Tapi dirinya tetap berusaha untuk kuat. Karena baginya, menyelesaikan pendidikan jauh lebih penting jika harus dibandingkan dengan rasa takut yang sementara. Malam itu, Rani kembali lagi ke rumah sakit dengan rasa was-was yang bisa saja datang kapan saja. "Selamat malam Bu Padma," sapa Rani, dan ternyata Ibu Padma sudah berada di stasiun lebih dulu darinya. "Tumben awal-awal datangnya," ucap Bu Padma. "Iya Bu, soalnya di rumah gak ada kerjaan," jawab Rani sambil nyengir. Seperti biasanya, malam itu Rani berkeliling ke kamar-kamar keperawatan. Sementara melihat-lihat sekaligus mengecek kondisi-kondisi pasien. Semuanya normal, tidak ada keanehan yang Rani lihat. Tapi sampailah Rani pada pasien yang baru siang tadi datang. Saat baru membuka pintu kamar perawatnya, semerbak bau kemenyan tiba-tiba menusuk hidung Rani. "Bau apa ini? Bau kemenyan," pikir Rani seraya melangkah masuk. Pasien tersebut ditunggui oleh satu orang keluarganya yang mengaku sebagai kakeknya. Penampilannya menyita perhatian Rani. Pasalnya, ia memakai batik hitam panjang dengan ikat kepala yang berwarna hitam juga di kepalanya. "Maaf kek, ini apa ya?" tanya Rani sambil menunjuk angklong kecil yang digunakan untuk membakar kemenyan. Rani sebenarnya sudah mengetahui jika itu kemenyan, namun dia ingin menggali informasi saja apa tujuan dia membakar itu di dalam kamar perawat ini. "Untuk keamanan cucu saya, Mbak," jawabnya. "Keamanan? Maksudnya bagaimana ya?" "Ya, biar tidak apa-apa dengan cucu saya, tidak ada yang ganggu." "Hah?" Rani masih bingung dengan perkataannya. Cucunya dirawat di rumah sakit pasti tujuannya agar diobati dan kembali sehat. Lalu keamanan apa yang dimaksudnya? "Maaf ya kek, apa asapnya malah tidak mengganggu cucu kakek?" tanya Rani seraya menatap cucunya yang masih terbaring tidur di atas ranjangnya. "Oh tidak Mbak, keluarga saya sudah terbiasa seperti ini," jawabnya sambil tersenyum seolah meyakinkan jika yang dilakukannya aman-aman saja. Rani mencoba bertanya hal lain terutama mengenai sakit yang diderita oleh cucunya. "Cucunya sakit apa ya kek?" Dengan mudahnya kakek tersebut mengatakan jika cucunya sakit karena diguna-guna oleh laki-laki yang ditolak cintanya. Rani terkejut. Ia kemudian memeriksa wanita muda yang tengah terbaring lemas di atas ranjang kamar perawat tersebut. "Namanya siapa kek?" "Pita." "Maaf ya Pita, sebentar ya," ucap Rani sambil memegang tangannya Pita. Pita hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tangannya pun terasa dingin. Dan tiba-tiba Pita mengejang lalu mengerang kesakitan dan mengeluh, badannya tiba-tiba terasa panas. Spontan Rani menahan tubuhnya, kakeknya pun melakukan hal yang sama. "Kenapa Mbak? Apa yang dirasakan?" "Panas, panas, panas." "Ditahan dulu ya kek, saya panggilkan dokter." Setelah itu Rani berlari keluar kamar mencari dokter Bayu yang malam itu tengah berjaga di bangsal angkrek. "Dok, ada pasien kejang-kejang." "Di kamar mana?" "Di sana dok," terang Rani. Bersama dengan dokter Bayu, Rani kembali ke kamar perawatan Pita. Namun ada yang aneh bagi Rani saat sampai di kamarnya Pita. Rani mendapati Pita dalam keadaan tidur tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi barusan. "Mana pasiennya Rani?" "Ini dok." "Mana? Tidur begini kok pasiennya?" "Beneran di sini kamarnya dok, gak bohong." Rani bingung melihat Pita yang tenang-tenang saja di atas ranjangnya. "Kek, ada apa dengan Pita? Kenapa dia sekarang tenang?" "Sudah Pak, sudah tidak terjadi apa-apa," ucap kakeknya tersebut. Dokter Bayu mencoba memeriksanya dengan stetoskop yang menggantung di lehernya. Saat diperiksa, dokter Bayu tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di tubuhnya Pita. "Gak kenapa-napa kok, justru Pita sudah tidak ada tanda-tanda."
Yang sakit, malahan tanda-tandanya dia akan sembuh kok, ucap Dokter Bayu. Dokter Bayu lantas keluar kamar keperawatan. Namun, baru beberapa langkah, Dokter Bayu mencium bau asing baginya di kamar perawatan Pita. Ia lantas melihat lagi ke kamar dan sambil bertanya, bau apa ini? Dengan ringan, kakeknya Pita pun menjawab, jika itu adalah bau kemenyan. Dokter Bayu kaget mendengarnya. Bau apa kek? Tanya Dokter Bayu. Di keluarga kami, jika ada yang sakit, sudah biasa pakai cara seperti ini, Pak. Tujuannya apa, kek? Buat mengusir segala hal bentuk yang masih menempel di badannya Pita. Dokter Bayu bingung mendengarnya, pasalnya dia baru menemukan keluarga pasien yang begini. Kalau dimatikan saja bagaimana, kek? Tanya Dokter Bayu dengan wajah ramah. Namun, kakek Pita menolak dan memastikan dengan alasan kepercayaan yang dianut dan keluarganya. Berkali-kali Dokter Bayu berusaha menerima pengertiannya, tapi kakeknya Pita masih teguh dengan pendiriannya. Saat Dokter Bayu sudah lebih dulu keluar dari kamar perawatan Pita, Rani menatap Pita dan kakeknya. Mereka berdua terlihat aneh di mata Rani, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu yang Rani belum mengetahuinya. Jika ada apa-apa panggil perawat ya, kek, ucap Rani. Kakek namanya siapa? Tanya Rani sebelum melangkah keluar. Saya Darsono, Mbak. Setelah mengetahui namanya, Rani pun lantas kembali ke meja pelayanan perawat. Di sana ada Bu Fatma yang tengah santai sambil memainkan ponselnya. Bu Fatma, pasien di kamar 34 itu sakit apa ya? Yang perempuan itu, Rani mengangguk. Oh, infeksi lambung. Emangnya kenapa? Bu Fatma pernah melihatnya belum? Belum sih, kemarin Randy saja yang cerita. Kata kakeknya sih, dia bilang katanya sakitnya karena disantet orang. Ah, ada-ada aja kamu, Ran. Mana ada yang begituan? Balas Ibu Fatma. Ih, serius Bu, kakeknya sendiri yang bilang. Kakeknya kok tahu kakeknya? Tanya Bu Fatma. Itu yang nungguin dia kan kakeknya, ya Bu Rani. Tiba-tiba saja terdengar suara arangan sakitan di kamar 34, tempat kita dirawat. Sontak Rani dan Ibu Fatma buru-buru memeriksanya. Tapi, saat sampai di depan pintu kamarnya, Ibu Fatma dan Rani terkejut jika pintu kamar perawatan Pita dalam keadaan terkunci. Ibu Fatma menggedor-gedor pintu sambil terus mengayun-ayun daun pintunya. Kek, Pita takut. Badanku sakit, Kek. Pita takut, Kek. Suara itu terdengar lirih dan jelas di telinga Rani dan Ibu Fatma. Ibu Fatma bagaimana ini? Setelah beberapa lama berusaha dan tidak kunjung membuahkan hasil, Ibu Fatma lantas pergi memanggil office boy dan satpam yang berjaga malam itu. Dia meminta membukakan pintu dengan kunci cadangan mereka atau malah mendobrak pintu kamar perawatan Pita. Kamu tunggu di sini ya, saya akan cari bantuan, kata Ibu Fatma. Sementara Rani terus berjaga di depan pintu perawatan Pita. Dari balik pintu, Rani masih jelas mendengar arangan Pita yang semakin kedengaran aneh. Pita tahan, nak. Kakek sedang mengusir mereka. Sakit sekali, Kek. Sakit. Suara hantaman benda keras di ranjang kamar tiba-tiba terdengar di telinga Rani. Sontak hal itu membuat Rani semakin cemas. Pita, teriak Rani panik. Untungnya malam itu tidak ada pasien yang menginap berdekatan dengan kamar perawatan Pita, sehingga Rani dan yang lainnya lebih leluasa dalam berusaha membukakan pintu kamar perawatan Pita yang dikunci dari dalam. Berkali-kali Rani mencoba melihat keadaan di dalam melalui celah kaca pintu. Namun yang Rani dapati hanyalah hitam pekat, karena lampu kamar dalam keadaan gelap. Masih belum bisa dibuka. Suara Bu Fatma terdengar dari kejauhan. Ia datang dengan office boy dan Patoha, satpam yang berjaga malam itu. Belum, Bu, balas Rani. Rani, ada apa lagi? Tanya Patoha. Lagi-lagi mereka berdua seperti bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Rangga, office boy bangsal angkrek, datang dengan sekepalan kunci cadangan. Ia lantas mencari kunci kamar nomor 34. Di antara Rangga yang masih mencari kunci, tiba-tiba suara arangan Pita hilang. Rani dan Ibu Fatma semakin panik, takut jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Seolah seperti membenarkan firasat Rani dan Ibu Fatma, beberapa detik setelah suara teriakan Pita hilang, tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari balik pintu. Sontak membuat Rani dan yang lain terkejut saat menyadarinya. Kejadian ini terjadi sangat cepat, membuat semuanya panik hingga membuat Rangga lama mencari kunci 34 yang sebenarnya sudah ada tanda di setiap kuncinya. Bisa cepat nggak? Bertak Patoha. Terlihat sekali tangan Rangga yang gemetar karena ikut ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Rangga bisa membuka pintu kamar perawatan Pita. Di dalam, suasana gelap dan bau kemenyan yang menusuk menyambut kedatangan Rani dan yang lainnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengecek balik pintu, karena tadi mereka mendengar suara benturan keras di sana.
Ternyata di sana mereka menemukan kakek Darsono tengah terbaring sambil menahan sakit di dadanya. Kakek kenapa? Pak Toha dan Rangga membantu kakek Darsono bangun dan mendudukan posisinya. Selanjutnya, Ibu Padma dan Rani mencari keberadaan Pita yang dari tadi mendengar teriak-teriak mengerang seperti kesakitan. Pita, panggil Rani. Rani dan Ibu Padma melangkahkan kakinya sangat pelan, hampir tidak bersuara. Saat sudah dekat dengan raja kamar, ternyata Pita sedang terbaring tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Melihatnya demikian, Rani dan Ibu Padma heran. Pita, apa yang terjadi? Tanya Rani. Sementara Ibu Padma memeriksa seluruh tubuhnya Pita dari ujung kaki hingga kepala. Kamu tidak apa-apa, nak, tambah Ibu Padma. Pita hanya tersenyum mendengarnya. Namun senyum yang ia dikeluarkan bukanlah senyum yang melegakan, melainkan seperti senyum seorang psikopat yang menakutkan. Rani dan Ibu Padma curiga sekaligus khawatir melihatnya. Pak, kamu baik-baik saja kan? Tanya Pak Padma lagi. Karena mendapati Pita sulit diajak komunikasi, Rani lantas bertanya dengan kakek Darsono yang masih terduduk lemas. Kek, apa Pita baik-baik saja? Tidak, dia tidak baik-baik saja, kata kakek. Semua yang mendengarnya semakin bingung. Apa sebenarnya yang terjadi antara Pita dan kakeknya? Rani menghampiri kakek Darsono yang duduk di kursi pengunjung pasien. Kek, tolong jujur. Dari luar suara Pita terdengar keras, bahkan pintu kamar terkunci dari dalam. Saya tidak menguncinya, Mbak. Saya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lalu siapa yang menguncinya, Pak? Setan, saut Rangga kesal. Mungkin iya, Mas, balas kakek Darsono. Bisa-bisa hanya bilang iya. Gila ini orang, bisik Rangga kepada Pak Toha. Shh, tegur Bu Padma. Suasana tegang masih menyelimuti mereka semua di kamar perawatan Pita. Santet itu menyerang Pita lagi, celetuk kakeknya Pita. Tapi untuk sekarang Pita masih terkendali. Walaupun keadaan tubuhnya masih seperti itu, imbuhnya. Ngomong apa kakek ini? Saut Pak Toha. Kakek Darsono yang mendengar perkataan Pak Toha pun menjawabnya. Cucu saya sedang disantet orang. Sudah, ucap Pak Padma coba mendinginkan suasana. Ibu Padma lalu mengecek kondisi Pita yang terbaring lemas. Di hadapan Ibu Padma dan Rani, Pita terlihat baik-baik saja. Hanya terlihat lemas layaknya orang sakit yang sedang dirawat. Ibu Padma meminta Pak Toha dan Rangga keluar karena ia hendak mengganti baju Pita yang sudah basah dengan keringat. Sementara Rani di dalam membantunya. Badanmu dingin sekali, Pita, ucap Rani. Pita meresponnya dengan tersenyum. Setelah itu, Ibu Padma memberinya obat agar Pita dapat beristirahat. Kek, bisa ikut kita ke depan, ajak Ibu Padma. Setibanya di luar, Ibu Padma coba menggali informasi mengenai kejadian aneh malam ini. Sebenarnya Pita sakit apa, Kek? Jawaban kakek Pita masih sama, jika cucunya, yaitu Pita, sakit akibat mendapati santet dari laki-laki yang ia tolak cintanya. Yang benar saja, Kek, jika perkataan kakek benar, lalu mengapa dibawa ke rumah sakit? Kami hanya hidup berdua saja. Awalnya saya mengira sakitnya biasa. Jadi waktu itu saya bawa cucu saya ke puskesmas desa. Lalu dokter di sana meminta saya untuk merujuk Pita ke rumah sakit terdekat, ucap kakek Darsono. Tapi waktu baru dirawat, ada teman saya menjenguknya ke sini, dan dia bilang Pita disantet orang sampai membuatnya sakit seperti ini. Saya cuma punya Pita, saya ingin dia kembali sehat, Bu, imbuhnya. Bu Padma dan Rani terenyuh mendengarnya. Mereka berdua sedikit menenangkan. Pita akan baik-baik saja, Kek. Semoga besok ada kabar baik mengenai kesehatan Pita ya, kata Ibu Padma. Sebelum pergi, Ibu Padma juga memberikan kakek Pita obat agar dirinya sedikit tenang dan tetap sehat. 3 hari setelah itu, beberapa kejadian janggal masih ditemukan di kamar keperawatan Pita. Bahkan tidak hanya Rani atau Ibu Padma yang merasakannya, perawat-perawat yang lain pun turut merasakannya. Singkat cerita, sudah hampir seminggu Pita dirawat. Sampai akhirnya setelah diberikan saran oleh beberapa kerabat dekatnya, kakek Darsono pun memilih untuk merawatnya di rumah. Mengetahui kabar itu, Rani, Bu Padma, dan perawat yang lain pun malah senang. Artinya tidak akan ada lagi kejadian-kejadian janggal di lantai bangsalnya. Di hari kepulangan Pita, di hari itu pula Rani terakhir bertemu dengannya dan kakek Darsono. Sebenarnya kejadian janggal di rumah sakit ini masih banyak lagi. Tapi maaf, banyak kejadian yang tidak bisa aku ceritakan. Aku hanya bisa menceritakan hanya sampai di sini saja. Semoga hikmah baiknya bisa kalian ambil, yang jeleknya silahkan buang.
Karena setiap pekerjaan pasti ada risikonya. Dan di setiap tempat, mereka yang tak kasat mata selalu ada. Dan akan tetap ada. Mengganggu atau tidak, kembali lagi bagaimana tingkah kitanya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.